Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa PPG tahun 2022 LPTK UIN Raden Patah Palembang. Saya akan melaksanakan PPL 1 di Madrasah Aliyah Hidayatul Ulum, Dusun Candi, Kecamatan Tanah Sepenggal, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Baik. Sehat? Sehat. Alhamdulillah ya. Baik. Pada kesempatan hari ini Bapak akan mengajar materi pelajaran hari ini. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Baik, untuk kelas silakan memimpin doa. Ista'in ikhwat doa. Bismillahirrahmanirrahim. Taqdimus salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak semuanya, sebelum kita mulai pelajaran, Bapak absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah hadir semua ya. Baik, Bapak akan menyampaikan materi hari ini. Namun sebelum memasuki materi hari ini, ada baiknya Bapak mengingat kembali pelajaran yang kemarin. Siapa yang masih ingat pelajaran yang kemarin? Silakan tunjuk tangan. Saya Nah, silakan ya, Reza. Silakan. tentang sedekah. Tentang sedekah. Pelajaran kemarin tentang sedekah. Ada lagi yang lain yang masih ingat tentang pelajaran kita yang dahulu? Ada lagi? Silakan. Saya Pak. Nah, silakan. Wakaf Pak. Tentang wakaf ya. Berarti masih ingat ya pelajaran kita kemarin tentang sedekah dan wakaf. Ya. Baik, untuk pelajaran kita hari ini Bapak ingin menyampaikan yaitu tujuan pembelajaran kita hari ini apa saja. Yang pertama, siswa bisa menjelaskan pengertian pembunuhan. Artinya Pak, kamu bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan pembunuhan. Yang kedua adalah siswa bisa menjelaskan apa dalil tentang pembunuhan. Artinya apa? Kamu bisa menyebutkan atau membaca dalil dari pembunuhan. Yang ketiga, tujuannya adalah siswa dapat mengetahui macam-macam pembunuhan. Itu ya. Jadi Bapak harapkan setelah pembelajaran nanti kita bisa memahami macam-macam pembunuhan. Ini ada baik kita mendengarkan video yang tertampilkan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Kita membahas tentang kegiatan pembunuhan dan penganiayaan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang jinayat, khususnya pembunuhan. Nah, setidaknya ada 4 poin yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama tentang pengertian dari pembunuhan itu sendiri. Yang kedua adalah dasar hukum larangan pembunuhan. Yang ketiga adalah macam pembunuhan yang kita bahas. Yang pertama, Number 1. pertama pengertian. Pengertian dari pembunuhan itu sendiri adalah menghilangkan nyawa seseorang dengan alat yang mematikan ataupun alat yang tidak mematikan. Jadi ada 20 poin yang harus kita ingat. Yang pertama adalah menghilangkan nyawa baik sengaja ataupun dengan tidak sengaja. Dan yang kedua adalah dengan alat mematikan atau dengan alat yang tidak mematikan. Number 2.
Yang kedua, dasar hukum larangan pembunuhan. Dasar larangan pembunuhan ini terdapat dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 33 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, la taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haqq. Artinya, janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah melainkan atas suatu alasan yang benar. Al-Quran surah Al-Isra ayat 33. Number 3. Tiga adalah macam pembunuhan dan sanksinya. Dalam Islam ada 3 macam pembunuhan. Yang pertama adalah pembunuhan sengaja. Pembunuhan sengaja ini adalah pembunuhan dilakukan dengan niat dan dengan menggunakan alat yang dapat mematikan. Misalnya ada seorang penjahat yang menikam korbannya hingga meninggal dunia, maka itu termasuk dalam kategori pembunuhan sengaja. Yang kedua adalah pembunuhan seperti sengaja atau terus diambil. Pembunuhan seperti sengaja ini adalah pembunuhan yang dilakukan tanpa ada niat dan tanpa menggunakan alat yang dapat mematikan. Misalnya ada seorang guru yang memukul anak muridnya dengan penggaris, dan dengan pukulan itu ternyata si murid ini meninggal dunia. Padahal pada umumnya ketika seorang dipukul dengan penggaris tidak sampai meninggal dunia, maka hal ini termasuk dalam pembunuhan seperti sengaja. Yang ketiga adalah pembunuhan tersalah. Pembunuhan ini adalah pembunuhan dilakukan tanpa ada niat dan tanpa ditujukan kepada siapapun. Misalnya ada seseorang yang berburu dan ingin menembak buruannya. Ternyata tembakannya berhasil dan mengenai seseorang entah dari mana hingga meninggal dunia. Nah, contoh lainnya juga seperti orang yang membuat lubang, kemudian karena lubang itu ada seseorang yang terperosok dan akhirnya meninggal dunia. Maka itu pun dikategorikan sebagai pembunuhan tersalah. Nah ya, dari penjelasan video tadi mungkin ada yang belum ngerti, ya. Saya Pak. Silakan. Ya. Apakah semua pembunuhan menggunakan alat? Ya, pertanyaan yang bagus. Tepuk dulu semuanya. Ya, apakah semua pembunuhan menggunakan alat atau tidak? Ya, jadi pembunuhan di sini tentu ada yang menggunakan alat atau ada juga yang tidak menggunakan alat. Yang tidak menggunakan alat seperti tangan kosong. Bagaimana caranya? Seperti orang berkelahi, ya. Kalau menggunakan alat seperti apa? Seperti pisau, pedang, pistol dan lain-lain ya. Nah, itu penjelasannya. Baik, terima kasih. Ya, mungkin semuanya ya sudah bisa dipahami. Baik, sebelum melanjutkan ini pembelajarannya, kita dengarkan satu video lagi tentang kasus pembunuhan. Tolong perhatikan baik-baik ya. Kita beralih ke informasi dari dunia kriminal. Pemirsa, Satreskrim Polres Karawang menangkap 6 dari 8 orang yang berkaitan dengan pembunuhan seorang pengusaha rumah makan di wilayah tersebut. Satu dari si korban yang diduga menjadi otak pembunuhan. Jadi para pelaku ini ditangkap setelah satu pelaku berinisial AM alias Otom yang menjadi eksekutor pembunuhan berhasil ditangkap oleh pihak polisian. Kemudian yang ternyata adalah NW, istri korban sendiri. Jadi dalam memberi Nah ya, bisa dipahami dari video tadi? Jadi bisa diidentifikasi bahwa ada kasus pembunuhan. Ya, jadi maksud Bapak nanti Bapak akan bagikan LKPD untuk mengidentifikasi permasalahan apa saja yang terdapat pada gambar-gambar berikut. Ya, jadi kamu silakan identifikasi apa kasus yang terjadi dari pembunuhan tersebut, apa solusinya, apa penyebabnya dan apa solusinya. Ya, bisa dipahami ya? Ya. Baik, Bapak akan bagikan kelompok untuk berdiskusi. Ya, masing-masing silakan duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Untuk kelompok A silakan duduk di sebelah ya kanan Bapak. Kelompok yang B silakan di tengah, kelompok yang C di samping kiri Bapak. Ya, silakan. Ya, Bapak kasih waktu 15 menit untuk berdiskusi. Silakan untuk kelompok dulu. Silakan.
Tujuan pembelajarannya nanti dilihat gambarnya. Silakan identifikasi masalah. Ya, silakan. Ya, silakan berdiskusi. Kita kasih waktu sekitar 15 menit. Silakan tulis namanya di situ. Bagaimana? Waktu sekitar 5 menit lagi ya. Silakan berdiskusi. Sudah? Kalau sudah silakan duduknya menghadap ke depan lagi. Kita akan mempresentasikan atau menampilkan hasil diskusi kalian. Ya. Ya. Sudah semua ya? Sudah. Silakan. Baik. Untuk diskusi hari ini dapat silakan untuk kelompok yang pertama. Kelompok pertama ya, untuk menampilkan hasil diskusinya atau presentasinya di depan teman-teman, ke depan kamu semua. Silakan kelompok 1, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A akan menampilkan hasil analisis dan diskusi kami berdasarkan identifikasi gambar yang kami amati pada tugas kami, yaitu setelah kami baca dan memahami pengertian dan pembagian jenis pembunuhan ini, maka gambar tersebut menunjukkan pembunuhan sengaja atau alami membunuh. Dalam kasus tersebut adanya cinta segitiga yang mengakibatkan seorang merasa cemburu dan sakit hati terhadap seorang tersebut. Inilah yang menjadi dasar faktor menyebabkan seorang ingin membunuh. Maka pembunuhan seperti ini dinamakan pembunuhan sengaja karena ada niat dan motif tertentu membunuhnya. Maka solusi yang tepat dalam mengatasi permasalahan seperti ini adalah kita berbicara baik-baik dalam menyatakan cinta dengan seorang dan memilih tidak melakukan tindakan yang terlalu berlebihan. Ya, diaplaus dulu untuk kelompok 1. Ya, kelompok 1 menjelaskan analisis gambarnya tentang pembunuhan, yaitu pembunuhan sengaja, itu berupa cinta segitiga ya. Silakan yang lain yang ingin bertanya atau menyanggah dari hasil presentasi kelompok 1 atau teman kalian. Silakan tunjuk tangan, silakan yang bertanya atau menyanggah. Ya, silakan. Sebut namanya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yesus Menora dari kelompok B ingin bertanya, apa alat yang digunakan saat melakukan tindak pembunuhan? Sudah ya? Ya, diaplaus dulu untuk penyanggah atau yang bertanya. Silakan kelompok untuk menjawab pertanyaan dari teman atau dari kelompok lain. Silakan. Ya. Silakan. Saya berterima kasih dari kelompok B telah memberikan pertanyaan kepada kami. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok B. Pelaku menggunakan alat pistol pada si korban. Ya, sudah jawab ya. Diaplaus dulu untuk kelompok 1. Ya. Jadi pelaku menggunakan
menggunakan alat berupa Pistol. Ada lagi yang ingin bertanya? Silakan. Yang penampilan dari kelompok yang pertama. Tidak ada lagi? Tidak ya. Silakan kelompok yang pertama menutup hasil presentasinya. Demikianlah hasil presentasi kami. Mungkin hanya inilah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan duduk. Siap dulu. Ya, baik. Itu tadi penampilan dari kelompok 1. Ya. Dan berikutnya nanti kita sambung kelompok 2 dan kelompok 3. Namun ya karena waktu juga yang terbatas, pertemuan kita kali ini Bapak akan mengambil kesimpulan dari pelajaran kita kali ini. Yang pertama itu materinya tentang pembunuhan, pengertian pembunuhan. Apa pembunuhan tadi? Pembunuhan adalah apa? Menghilangkan nyawa seseorang. Itu baik menggunakan alat atau tidak menggunakan alat. Itu ya. Yang kedua itu macam-macam pembunuhan. Apa pembunuhan di situ? Ada 3 bentuk pembunuhan. Apa yang pertama tadi? Pembunuhan yang sesuai dengan niat. Yang kedua apa? Pembunuhan pembunuhan seperti sengaja. Ya. Yang ketiga pembunuhan apa pembunuhan tersalah? Pembunuhan yang salah sasaran atau menyebabkan kelalaian, ya. Pembunuhan menyebabkan seseorang itu lalai, ya. Nah, jadi sudah Bapak simpulkan, mungkin ini dulu pertemuan kita kali ini, ya. Untuk minggu depan kita akan lanjutkan kembali tentang hukum daripada atau had daripada pembunuhan tersebut. Apa hukuman bagi pelaku pembunuhan tersebut? Ya, sama-sama kita menutup pada dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.